Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Livia Priani dari kelas Terem R31-21 dengan NPM 21314021. Di sini saya akan menjelaskan bab 12 tentang HAM. Yang pertama, pengertian HAM atau hak asasi manusia. Secara harfiah, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat individu sebagai manusia. Dengan kata lain, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri kita, manusia, secara kodrati, sehingga mereka diakui keberadaan tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, serta keadilan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah perkembangan HAM dunia. Yang pertama, perkembangan pada masa sejarah. Pada zaman Nabi Musa, 6000 tahun sebelum Masehi, yaitu dengan membebaskan umat Yahudi dari perbudakan. Kemudian hukum Hammurabi di Babilonia 2000 tahun sebelum Masehi tentang jaminan keadilan bagi warga negara. Kemudian Socrates 469 sampai 399 sebelum Masehi, Plato 429 sampai 347 tahun sebelum Masehi, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi tentang ajaran untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita, dan kebijaksanaan. Berikutnya pada zaman Nabi Muhammad SAW 600 Masehi, yaitu membebaskan bayi wanita dan wanita dari penindasan kaum Quraisy. Yang kedua, perkembangan HAM di Inggris, yaitu dengan adanya Magna Carta, kemudian Piagam Agung 1215, yaitu membatasi kekuasaan Raja Jones yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan bangsawan. Selanjutnya, Petition of Right 1628, yaitu pertanyaan tentang hak-hak rakyat dan jaminannya. Pajak dan pungutan harus dengan persetujuan. Warga negara tidak boleh dipaksa terima tentara di rumah, serta tentara tidak boleh gunakan hukum perang pada keadaan damai. Berikutnya, Habeas Corpus ACT 1679, yaitu undang-undang mengatur tentang penahanan seseorang. Tahanan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah ditahan dan penahanan harus disertai dengan bukti-bukti yang sah. Kemudian Bill of Rights 1689 menyatakan undang-undang yang diterima Parlemen Inggris untuk perlawanan terhadap Raja James II. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak, undang-undang pembentukan tentara harus izin parlemen, hak warga negara memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, parlemen berhak mengubah keputusan raja. Yang ketiga, perkembangan HAM di Amerika Serikat didasari pemikiran John Locke, yaitu hak hidup atau life, hak kebebasan atau liberty, hak milik atau property, yaitu pada Declaration of Independence of the United States pada 4 Juli 1776 tentang konstitusi negara. 4. Perkembangan HAM di Prancis. Naskah awal Revolusi Prancis 1789, yaitu Declaration Destroyed de l'Homme et du Citoyen, pernyataan tentang HAM dan warga negara, yang menyatakan ketidakpuasan kaum borjuis dan rakyat terhadap Raja Louis XVI, di mana HAM adalah hak alamiah sesuai kodrat manusia dan tidak dapat dipisahkan, bersifat suci.
Revolusi Prancis menghasilkan perjuangan penegakan HAM di Eropa, liberty, equality, fraternity tentang Konstitusi Prancis 1791, Atlantic Charter 1941. Pada Perang Dunia II, F.D. Roosevelt menyatakan the Four Freedom yang meliputi freedom of religion, freedom of speech and thought, freedom of fear, and freedom of one. 6. Pengakuan HAM PBB. Deklarasi pada 10 Desember 1948 sehingga 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM Internasional. Pasal 1 menyatakan sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi serta hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Kemudian, Sidang Majelis Umum PBB 1966 tentang Covenant on Human Rights dalam hukum internasional kemudian diratifikasi negara-negara anggota PBB. Selanjutnya, perkembangan HAM di Indonesia. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Seterusnya, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian daripada itu dan seterusnya sampai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana merupakan landasan ideal pengakuan dan jaminan HAM di Indonesia. C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28A sampai pasal 28I. Yang D. Ketetapan MPR. Tetap MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM telah dicabut dengan TAP MPR nomor 1/MPR/2003. Macam-macam HAM dalam TAP MPR nomor 17/MPR/1998, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, kewajiban, perlindungan, dan pemajuan. E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ditambah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 4 Hak untuk hidup, Pasal 10 Hak untuk berkeluarga, Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Hak untuk mengembangkan diri, Pasal 17 sampai Pasal 19 Hak untuk memperoleh keadilan, Pasal 20 sampai Pasal 27 Hak atas kebebasan pribadi, Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 Hak atas rasa aman, Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Hak atas kesejahteraan, Pasal 43 sampai 44 hak turut serta dalam pemerintahan, Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 hak wanita, Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 adalah hak anak. Berikutnya, sifat HAM. Sifat HAM ada dua, yaitu yang pertama bersifat universal atau umum, karena bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Menurut Merriam Budiarjo 1994, dasarnya menyatakan bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Kedua, bersifat supralegal, tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi, karena hak asasi manusia dimiliki manusia bukan karena kemurahan atau pemberian negara, melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Hak-hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi: pertama, hak-hak asasi pribadi atau personal right, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. 2.
hak-hak asasi ekonomi, property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, serta memanfaatkannya. 3. Hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, dan hak untuk mendirikan partai politik. 4. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, right of legal equality. 5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural right, misalnya hak untuk memiliki pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan, procedural right, misalnya peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia. Perihal pelanggaran yang dimaksudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh bahkan sebagian kelompok ras, agama, kelompok etnik, kelompok bangsa dengan cara A. Membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. Kemudian, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan sosial, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid. Sanksi internasional atas pelanggaran HAM. 1. Diperlakukannya travel warning terhadap warga negaranya. 2. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing. 3. Pemutusan hubungan diplomatik. 4. Pengurangan bantuan ekonomi. 5. Pengurangan tingkat kerjasama. 6. Pemboikotan produk ekspor. 7. Embargo ekonomi. Selanjutnya, hambatan penegakan HAM. 1. Faktor kondisi sosial budaya. 2. Faktor komunikasi dan informasi. 3. Faktor kebijakan pemerintah. 4. Faktor perangkat perundangan. 5. Faktor aparat dan penindakannya atau law enforcement. Kesimpulan, hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dan tidak ada satu orang pun dapat mengganggu-gugat. Jadi, sudah sepatutnya pemerintah memberikan apa yang harusnya rakyat miliki, yang diantaranya adalah hak untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran.
HAM sendiri juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang isinya mengenai hak-hak yang dimiliki rakyat Indonesia, yaitu hak hidup, hak berkeluarga, dan hak melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, yang mana membatasi dan pembatasan HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, yang dikhawatirkan tidak didapatkan pencapaian penyelesaian hukum yang berlaku. Sekian presentasi bab 12 dari saya. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.